Mengawali pengajian kita pada malam hari ini, untuk lebih berkahnya kita awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada, lebih khusus kepada Al-Imam Abul Barakat Abdullah bin Ahmad ibnu Mahmud An-Nasafi rahimahullahu ta'ala sebagai penulis kitab Madarikut Tanzil wa Haqaiqut Ta'wil yang populer dengan nama Tafsir An-Nasafi, yang insyaallah akan kita baca pada malam hari ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengajian kita pada malam hari ini, kita kembali melanjutkan bacaan di dalam kitab Tafsir An-Nasafi. Bacaan terakhir berbicara mengenai ayat ketiga dari surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Pembahasan terakhir kita melihat penjelasan guru besar kita di sini mengenai posisi atau mahallunya, posisinya kalimat alladzina. Ada yang mengatakan posisinya di situ sebagai mubtada. Ada juga yang mengatakan posisinya di situ sebagai khabar. Ada juga yang mengatakan posisinya di situ dinasab karena dia merupakan maf'ul. Ada juga yang mengatakan posisinya di situ sebagai sifat, ya. Dengan berbagai macam penjelasan ulama kita, dan penjelasan terakhir mengenai hikmah penyebutan dua ibadah di dalam ayat ini, yaitu salat dan zakat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebelum kita lanjutkan bacaan, pertanyaan pertama, mengapa ada penjelasan mengenai salat dan zakat? Karena memang di ayat ini dikatakan termasuk karakter orang-orang yang bertakwa adalah yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang gaib, wa yuqimunas shalah, dan mendirikan atau menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan kepada mereka. Infak yang dimaksud di sini masuk zakat, masuk sedekah, masuk sedekah wajib, masuk sedekah sunnah. Karena itulah muncul tanda tanya, apa kira-kira hikmahnya, mengapa di dalam ayat ini susunannya beriman kepada yang gaib, kemudian salat, kemudian zakat atau sedekah. Ternyata di antara penjelasan yang sempat kita sampaikan pada pengajian sebelumnya, bahwa disitulah salah satu sisi keindahan Al-Quran, bahwasanya setiap susunan ayat dan pemilihan kosakata di dalam Al-Quran selalu ada hikmah di dalamnya. Termasuk di dalam ayat ini didahulukan iman, baru salat, baru zakat atau sedekah, karena itu merupakan isyarat iman adalah keyakinan dan amalan hati. Hanya saja keyakinan dan amalan hati ini perlu dibuktikan, dan pembuktiannya itu tentu melalui sikap dan perbuatan.
sikap dan perbuatan itu mesti baik naik ke atas hubungan dengan Allah dan mesti baik kepada sesama. Salat merupakan gambaran hubungan kita dengan Tuhan. Zakat dan sedekah merupakan gambaran hubungan kita dengan sesama. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, buktikan keimananmu dengan berusaha memperbaiki hubunganmu dengan Allah dan berusaha memperbaiki hubunganmu dengan sesama yang ditandai dengan perbaiki salatmu dan perbaiki zakat dan sedekahmu. Ketika hablum minallah wa hablum minan nas itu baik, maka disitulah dianggap keimanan kita sudah baik. Tetapi apabila hanya mengaku iman tapi tidak dibuktikan melalui zakat, melalui salat dan sedekah, maka perlu diyakini apa arti sebuah pengakuan tanpa pembuktian. Kemudian, kalau hanya membuktikan iman hanya dengan salat, namun tidak memiliki semangat untuk berzakat atau paling tidak bersedekah, maka itu memberi isyarat pembuktian iman belum maksimal. Kenapa? Karena hubungan kita bukan hanya hubungan dengan Tuhan, tapi hubungan kita termasuk hubungan kepada sesama. Karenanya alladzina yu'minuna bil ghaibi, seolah-olah di sana ada pesan, buktikan keimananmu dengan cara yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Perbaiki salat dan perbaiki zakat dan sedekah. Karena itulah di sini bacaan terakhir dikatakan, ala tara annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tidakkah engkau melihat annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sammas salata, menyebut salat imadat din sebagai tiang agama. Jadi begitu pentingnya salat sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut salat itu sebagai imadat din, tiang agama. Seolah-olah di sana ada pesan, bila engkau ingin menegakkan agamamu, maka perbaiki salatmu. Karena bagaimanapun kita berusaha untuk memperbaiki agama, namun salat tidak baik, maka secara otomatis bangunan agama ini akan roboh. Kenapa? Karena tiangnya tidak kokoh. Bukan agamanya yang rusak, tapi keagamaan kita yang bermasalah. Bukan Islamnya yang bermasalah, tapi yang bermasalah adalah keislaman dalam diri kita. Karenanya mengaku diri asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka pengakuan ini perlu dibangun secara maksimal. Dan untuk meneguhkan dan mengokohkan bangunan itu, tiangnya perlu diperbaiki. Dan tiangnya itu adalah as-salatu, salat. Karenanya Nabi mengatakan salat adalah imaduddin, tiang agama. Wa ja'alal fasila bainal islami wal kufri tarkus salati. Dan Nabi menjadikan pemisah al-fasil, pemisah antara keislaman dan kekafiran. Nabi menjadikan pemisah antara Islam dan kekafiran tarkus salati, meninggalkan salat. Man tarakas salata muta'ammidan, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Kata Nabi, siapa yang sengaja meninggalkan salat, maka dia sudah termasuk kafir secara terang-terangan. Ini menunjukkan betapa tidak bolehnya kita meninggalkan salat. Hanya saja sebelum kita lanjut ada sedikit penjelasan mengenai hadis ini. Hadis ini mengatakan siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia sudah termasuk
kafir secara terang-terangan. Hanya saja perlu dipahami bahwa iman dan kekafiran itu urusan hati. Saya ulangi, iman dan kekafiran itu urusan hati. Adapun yang dilakukan oleh anggota tubuh itu merupakan pembuktian apa yang ada di dalam hati. Oleh karenanya, yang perlu menjadi patokan mutlak dalam memahami hadis itu pada dasarnya bukan apa yang nampak di luar untuk menentukan bahwa ini iman, ini kafir, ini beriman, ini kafir, sekalipun tanda-tandanya dilihat melalui perbuatan dan sikap anggota tubuh. Karena apa yang nampak di luar itu merupakan tanda-tanda apa yang ada di dalam. Tetapi lagi-lagi iman dan kekafiran itu adalah urusan hati. Sehingga untuk menentukan bahwa benar-benar beriman atau benar-benar kafir, maka apa yang nampak di luar hanya dijadikan tanda-tanda saja. Tetapi untuk memastikan tentu apa yang ada di dalam. Jelas ya? Oleh karenanya orang yang meninggalkan salat, orang yang meninggalkan salat termasuk dengan sengaja, maka perlu dilihat apa yang menjadi motif dan sebab. Ada orang meninggalkan salat karena memang mengingkari salat, menganggap salat tidak wajib, karenanya tidak perlu salat. Ada orang meninggalkan salat sebenarnya dia yakin dan dia tahu kalau salat itu wajib, tapi kenapa tidak salat? Karena kutu. Hanya gara-gara motif malas dan makalasi. Tapi dia tetap yakin bahwa salat itu wajib. Maka dua sebab ini tidak boleh disamakan hukumnya. Jelas ya? Al-hukmu yaduru ma'illati. Hukum itu berputar sesuai dengan illatnya. Oleh karenanya kita perlu memastikan orang yang tidak salat ini sebabnya karena apa? Kalau sebabnya karena memang menganggap salat itu tidak wajib, dia mengingkari kewajiban salat, akhirnya tidak salat, maka inilah yang dihukumi kafir. Jelas ya? Karena salat merupakan rukun Islam. Karenanya kapan mengingkari salat berarti mengingkari rukun Islam. Mengingkari rukun Islam berarti menolak Islam. Menolak Islam ya lawan katanya adalah kafir. Jelas sampai sini? Oke. Tetapi ada orang tetap menganggap bahwa salat itu wajib. Salat itu merupakan rukun Islam. Tapi dia tidak salat bukan karena ingkar, bukan karena tidak mengakui kewajiban salat, tapi menganggap salat, tetapi dia tidak salat hanya gara-gara malas, kata orang Bugis makalasi. Maka orang yang seperti ini hukumnya tentu tidak boleh disamakan dengan orang yang mengingkari salat. Jelas sampai sini? Oke. Memang benar ada hadis yang mengatakan siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka dia sudah termasuk kafir secara terang-terangan. Tapi saya pernah membaca sebuah kitab, cuma saya lupa kitab apa, tapi pernah saya baca dan berulang kali saya baca. Cuma saya tadi cari-cari di mana pernah saya baca itu. Cuma saya lupa kitabnya. Konon terjadi diskusi antara Imam Syafi'i rahimahullah bersama dengan muridnya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu merupakan salah seorang murid dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal konon beliau karena adanya hadis yang mengatakan siapa yang meninggalkan salat secara terang-terangan maka siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka dia kafir secara terang-terangan. Konon Imam Ahmad mengatakan pokoknya yang penting tidak salat dengan sengaja kafir. Tapi Imam Syafi'i sebagai guru beliau mengatakan tunggu dulu, perlu dilihat apa motifnya dan sebabnya mengapa langsung dikatakan kafir.
Tapi Imam Ahmad mengatakan pokoknya hadisnya mengatakan kafir. Tidak menyebutkan apa sebabnya, intinya sengaja meninggalkan sholat, kafir. Terjadilah dialog dan diskusi di antara keduanya, antara guru dan murid. Dan pembicaraannya sambil memunculkan dalil dan argumen masing-masing. Maka tibalah pada dialog terakhir, karena semua sudah memunculkan dalilnya masing-masing, maka tibalah pada kesimpulan terakhir. Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, oke, pendapatmu mengatakan kalau ada orang sengaja tidak melaksanakan salat maka dia kafir. Benar atau tidak? Benar. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, oke, ada orang tidak salat duhur dengan sengaja. Ada orang tidak salat duhur dengan sengaja. Kira-kira kafir atau tidak? Imam Ahmad mengatakan kafir, karena hadisnya mengatakan siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, kafir. Imam Syafi'i mengatakan, oke, kita sepakati kafir. Ternyata masuk waktu asar dan dia pergi melaksanakan salat asar. Pertanyaan, salatnya sah atau tidak? Imam Ahmad mengatakan sah. Imam Syafi'i mengatakan, kenapa sah? Nanti orang kafir. Paham di sini? Nah, jadi Imam Syafi'i mengatakan ada orang tidak salat duhur dengan sengaja. Kafir atau tidak? Imam Ahmad mengatakan kafir berdasarkan hadis Nabi. Oke. Kalau memang dia kafir, ternyata masuk waktu asar, dia pergi salat duhur, dia pergi salat asar. Pertanyaannya, salatnya sah atau tidak? Imam Ahmad mengatakan sah. Imam Syafi'i mengatakan, kenapa sah? Kenapa dia kafir? Padahal sebelumnya belum pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nanti syahadat diucapkan di mana? Di tahiyat. Jelas tak? Berarti salatnya sudah jalan, baru tahiyat di belakang. Berarti dengan demikian kalau memang kafir tidak boleh dia salat asar. Nah, maka kesimpulan terakhirnya seolah-olah kisah ini ingin menegaskan bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i memang perlu untuk menjadi pertimbangan, bahwa memahami sebuah hadis tidak boleh serta-merta kita langsung hanya melihat secara tekstual, tapi banyak hal yang perlu menjadi pertimbangan, termasuk apa motif di balik itu semua. Jelas ya? Karena innamal a'malu bin niyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Oke. Wa ja'ala al-fasila bainal islami wal kufri tarkus shalah. Dan Nabi menjadikan pemisah antara Islam dan kekafiran meninggalkan salat. Wa samma zakata qintaratal islami. Dan Nabi menyebut zakat itu sebagai jembatannya Islam. Qintaratal Islam, sebagai jembatan atau penghubung keislaman. Seolah-olah pertanyaan, mengapa Nabi mengatakan menyebut atau mengkategorikan zakat itu sebagai qintaratal Islam, diibaratkan sebagai jembatan? Karena zakat diibaratkan sebagai penghubung, sebagai jembatan yang menghubungkan antara seseorang dengan orang yang lain. Seolah-olah zakat ini, kalau ini kita tunaikan, salat menghubungkan kita dengan Tuhan. Tapi zakat ini menghubungkan kita dengan yang lain, yang pada akhirnya ketika terhubung antara satu dengan yang lain, maka itu membuktikan keislaman kita dengan baik. Ya. Karenanya disebut qintaratal Islam, sebagai jembatan keislaman. Seolah-olah kalau engkau ingin membuktikan keislamanmu dengan baik, buktikan bahwa engkau membangun jembatan sampai kepada sesamamu dengan mengeluarkan zakat dan mengeluarkan sedekah. Karenanya ada hadis Nabi mengatakan as-salatu nurun was-sadaqatu burhan. Kata Nabi, as-salatu nurun was-sadaqatu burhan. Kata Nabi, salat itu adalah cahaya dan zakat itu, sedekah, merupakan burhan. Apa yang disebut burhan? Bukti. Mengapa salat disebut nur? Mengapa salat disebut nur? Karena kata ulama, salat disebut nur karena salat ibaratnya cahaya yang menyinari hati seseorang.
Salat ibaratnya cahaya yang menyinari perjalanan hidup seseorang. Semakin bagus salatnya, semakin nampak cahaya pada dirinya. Ya. Bahkan jangankan salat, prasalat, muqaddimah salat pun juga dianggap nur. Karenanya wudu itu disebut nur. Bahkan ada ungkapan mengatakan termasuk salah satu sunnahnya salat adalah tajdidul wudu'i. Kita sudah berwudu, lalu dengan wudu pertama kita sudah salat. Ternyata kita mau salat lagi, maka boleh kita memperbaharui wudu. Pertanyaan, mengapa kita dianjurkan untuk memperbaharui wudu? Karena wudu adalah cahaya, sehingga kalau kita memperbaharui wudu itu ibaratnya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Berarti semakin bertambah cahaya. Hanya saja di sini ada catatan, nanti memperbaharui wudu kalau wudu pertama sudah digunakan. Ya, contoh nih, berwudu sebelum maghrib, lalu wudu ini digunakan untuk salat maghrib, tinggal menunggu masuknya waktu isya, tidak batal wudunya, maka termasuk dianjurkan dan bila memungkinkan memperbaharui wudu untuk salat isya. Kenapa? Karena wudu pertama sudah digunakan. Tapi kalau mau pergi salat maghrib di masjid, berwudu di rumah, berwudu di asrama, baru datang ke masjid, karena sudah berwudu di masjid, tiba di masjid dikumandangkan azan maghrib, karena baru saja membaca kitab bahwa dianjurkan memperbaharui wudu, akhirnya langsung masuk ke tempat wudu memperbaharui wudunya dengan alasan memperbaharui wudu. Itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena wudu pertama belum digunakan. Jelas sih? Jadi nanti diperbaharui wudu kalau wudu pertama sudah digunakan. Karena kapan belum digunakan baru diperbaharui, itu masuk dalam kategori berlebih-lebihan. Jelas ya? Dek, kamu pakai, mau tambah ini? Itu berlebih-lebihan namanya. Oleh karenanya nanti diperbaharui kalau yang pertama itu sudah digunakan. Wudunya saja merupakan cahaya, apalagi salatnya. Karenanya as-salatu nur. Sekarang was-sadaqatu burhan. Zakat dan sedekah itu burhan. Burhan artinya bukti. Pertanyaan, mengapa zakat disebut bukti? Kata ulama, Nabi menyebut zakat dan sedekah sebagai bukti karena itu merupakan bukti akan kebenaran pengakuannya. Kalau mengaku beriman lalu ternyata dia semangat berzakat dan bersedekah, maka itu bukti bahwa pengakuannya benar. Tapi kalau mengaku beriman tapi ternyata sekeknya Masya Allah, sekeknya kikiri gelam paku jembatan, maka itu juga merupakan bukti bahwa dia berbohong dalam pengakuannya. Jelas ya? Jadi as-sadaqatu burhan, sedekah itu, zakat itu adalah bukti. Pertanyaan, mengapa Nabi menyebut sedekah, menyebut zakat itu sebagai bukti? Karena itu pembuktian pengakuan kita. Benar atau tidak? Kalau mengaku beriman lalu ternyata semangat berzakat dan semangat bersedekah, itu bukti pengakuannya benar. Tapi kalau ada orang mengaku beriman tapi ternyata malas berzakat padahal sudah wajib zakat, atau paling tidak dia tidak mau bersedekah, maka dia termasuk orang yang berdusta. Itu merupakan bukti bahwa pengakuannya itu tidak benar. Karenanya as-sadaqatu burhan. Sekarang kenapa Nabi menyebut zakat dan sedekah sebagai bukti? Kenapa tidak dikatakan as-salatu burhan? Kenapa bukan salat yang disebut sebagai bukti keimanan? Kata ulama, sengaja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut sebagai bukti keimanan adalah zakat dan sedekah. Sekalipun salat juga pada dasarnya adalah bukti keimanan. Tapi mengapa Nabi menyebut zakat dan sedekah sebagai bukti keimanan? Karena antara salat dengan zakat atau sedekah, yang berat itu zakat sedekah. Kenapa? Karena salat itu pekerjaannya simple, tidak ada yang dirugikan. Tidak ada orang yang merasa rugi hanya gara-gara salat. Tapi ada orang merasa rugi kalau berzakat atau bersedekah. Kenapa? Karena hartanya dikeluarkan. Punya harta 1 juta, dikeluarkan 25.000, 2,5%. Merasa rugi. Kenapa? Karena saya capek-capek bekerja, kenapa orang lain yang ambil? Berarti ada seolah-olah ada perasaan rugi, ada perasaan kurang. Kalau salat tidak, yang penting berdiri, ruku, tidak ada yang rugi dari diri kita hanya gara-gara dengan salat. Tapi kalau zakat dan sedekah, kesannya ada yang kurang. Jelas ya?
Berarti agak berat itu mengorbankan harta daripada hanya sekedar mengorbankan tenaga. Karenanya dengan demikian zakat dan sedekah dijadikan sebagai bukti akan kebenaran pengakuan kita. Kalau mengaku beriman lalu ternyata semangat berzakat dan bersedekah, itu bukti pengakuannya benar. Kalau ada orang mengaku beriman tapi malas berzakat, malas bersedekah, itu juga merupakan bukti bahwa pengakuannya tidak benar. Karenanya salah satu doa yang diajarkan guru tak agar kita ditakdirkan oleh Allah bisa berzakat, bukan doa diberi harta. Tidak mengatakan ya Allah berikan saya harta yang banyak, tapi doa yang diajarkan oleh guru tak, ya Allah jadikan aku orang yang wajib berzakat. Guru tak mengajari kita doa, jangan mengatakan ya Allah berikan saya harta yang banyak, tapi beliau mengajarkan ya Allah jadikan aku orang yang wajib berzakat. Kenapa? Karena kalau kita hanya meminta harta yang banyak, jangan sampai diberikan harta banyak tapi tidak mau berzakat. Tapi kalau sudah dijadikan orang yang wajib zakat, insya Allah sudah banyak nih hartanya. Karenanya yang kita minta adalah mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang yang wajib berzakat. Oke, kita lanjutkan. Fakana min sya'nihima istitba'u sairil ibadat. Karenanya dengan adanya kedua ibadah ini, salat dan zakat, salat dan sedekah, istitba'u sairil ibadat, maka itu diikuti oleh semua ibadah-ibadah yang lain. Maka itu diikuti oleh ibadah-ibadah yang lain. Seolah-olah kalimat ini ingin mengatakan untuk mengetahui bagaimana amal dan ibadahnya seseorang, baik atau tidak, maksimal atau tidak, lihat dua hal. Kalau salatnya baik, zakatnya baik, jangan meragukan lagi kebaikannya yang lain. Kalau ada orang sudah bagus salatnya, rajin tomi berzakat dan bersedekah, jangan lagi bertanya mengenai amal-amal yang lain. Kenapa? Karena kedua amal ini dianggap sebagai induknya amal. Salat sebagai induknya amal badaninya, zakat sebagai induknya amal malia, harta benda. Kalau dua-duanya ini sudah baik, istitba'u sairil ibadah, maka amal-amal yang lain, ibadah-ibadah yang lain itu insya Allah mudah dilakukan ya. Tetapi kalau malas salat, tidak mau berzakat, tidak mau bersedekah, itu masih dipertanyakan bagaimana dengan amal-amal yang lain ya. Walidha, oleh karena itu ukhtusiral kalam, penjelasan ini diringkas bi'an istagna an iddit ta'at, dengan tidak perlu merinci atau menjelaskan ketaatan-ketaatan yang lain. Bizikri ma huwa, dengan cukup menyebutkan apa yang ada. Artinya tidak perlu dalam ayat ini atau dalam pembahasan ini tidak perlu disebutkan semua ibadah, tidak perlu disebutkan semua ketaatan secara rinci. Cukup disebutkan mahwa, apa yang sudah disebutkan, yaitu zakat dan salat dan sedekah. Kenapa? Karena kal unwanilaha, karena apa yang sudah disebutkan ini, iman yang dibuktikan melalui salat dan sedekah, itu ibaratnya tanda bagi ketaatan yang lain. Itu jadi salat dan sedekah ini ibaratnya kal unwanilaha, kal unwani lisairit ta'at. Itu bagaikan tanda atau patokan untuk melihat ketaatan-ketaatan yang lain. Ma'ama fi dzalika, selain faedah ini, ma fi dzalika, terdapat juga dari penjelasan ini terdapat juga penjelasan minal ifsahi an fadli hatainil ibadataini. Jadi di samping penjelasan itu juga, di samping penjelasan mengenai mengapa disebutkan salat dan sedekah setelah iman yang sudah disebutkan tadi, ternyata dalam penjelasan itu juga terdapat al-ifsahi ma'ama fi dzalika minal ifsahi an fadli hatainil ibadataini. Terdapat juga penjelasan mengenai kemuliaan dua ibadah ini, kemuliaannya salat dan kemuliaannya sedekah. Atau
Ini mengikut kepada kalimat yang ada sebelumnya. Dia dirafa karena dia mubtada, ya, atau dia dinasab karena dia maf'ul alal madhi, atau dia dijar karena merupakan sifat. Itu di atas fi mawdi'i raf'in aw nasbin alal madhi, ay hum alladzina yu'minuna aw a'ni alladzina yu'minuna aw huwa mubtada wa khabaruhu ulaika ala hudan, dan seterusnya. Atau dia dijar atau sifatin atau sifatun masrudatun. Ini merupakan sifat yang tersusun ma'al muttaqin, sifat yang tersusun dari karakternya orang bertakwa, atau sifat yang berkaitan dengan orang bertakwa. Bagaimana maksudnya? Di antara tufidu ghaira faidatiha, yang memberi isyarat, yang memberi makna selain faedah yang sudah disebutkan. Jadi selain faedah yang sudah disebutkan, kaqaulika, seperti misalnya perkataanmu yang mengatakan Zaidun al-faqihu al-mutakallimu at-tayyibu. Zaid itu adalah faqih, dia seorang ahli fikih, al-mutakallim ahli kalam, apa ini, at-tabibu juga dokter atau tabib, ya. Jadi ini semua menjelaskan bagaimana karakternya itu Zaid. Sekarang zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Sehingga bagaimana karakternya, sifatnya orang bertakwa, beriman, melaksanakan salat, mengeluarkan zakat, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, dan seterusnya. Jadi itu merupakan sifat masruda yang tersusun. Itu berarti bahwa orang bertakwa itu sifatnya bukan cuma satu. Orang bertakwa karakternya bukan sekedar iman saja, tetapi perlu pembuktian iman melalui zakat dan sedekah serta salat. Wa yakunul muradu bil muttaqin, sehingga yang dimaksud dengan orang-orang bertakwa adalah alladzina yajtanibuna sayyi'at. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang berusaha menghindari as-sayyi'at, menghindari keburukan. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Abu Hurairah, dan pesan ini juga merupakan pesan kepada kita semua. Seolah-olah Nabi ingin berkata kepada Abu Hurairah, jadilah orang yang termasuk a'badun nas, orang yang paling bagus ibadahnya kepada Allah. A'badun nas, isim tafdil, a'badun nas, orang yang paling bagus ibadahnya kepada Allah. Lalu yang menjadi tanda tanya, apa karakter dan kriterianya? Ternyata Nabi mengatakan, ittaqil maharim takun a'badan nas. Kata Nabi, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah perbuatan haram, bentengi dirimu dari kemaksiatan, takun a'badan nas, maka engkau akan menjadi a'badan nas, orang yang paling bagus ibadahnya. Berarti ibadah terbaik bukan fi'lut ta'at, tapi ibadah terbaik adalah tarkul maksiyat. Ya, saya ulangi, ibadah terbaik bukan fi'lut ta'at, melakukan ketaatan, tapi ibadah terbaik itu adalah tarkul maksiat. Sehingga dengan demikian, di samping melakukan ketaatan, melakukan ibadah, melakukan amal, yang paling penting untuk kita jaga dalam diri kita adalah membentengi diri dari maksiat. Itu jugalah sebabnya salat merupakan induknya al-ibadah al-badaniyah, ummul ibadatil badaniyah, induknya ibadah tubuh. Tetapi untuk mengetahui dan memberikan
penilaian apakah salat kita sudah baik atau tidak, Al-Quran memberi isyarat, innas salata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan tercela. Seolah-olah di sana tersirat pesan untuk mengetahui kualitas salat kita sebenarnya tidak dilihat dari berapa lama kita salat atau berapa rakaat kita kerjakan, tapi untuk menilai apakah salat kita baik atau tidak, sukses atau tidak, maka perlu dilihat apakah salat ini benar-benar menjadikan kita terbentengi dari perbuatan keji dan kemaksiatan. Karenanya innas salata tanha anil fasya'i wal munkar. Jadi bukan sekedar jumlah rakaatnya, bukan sekedar berapa lamanya, tetapi apakah salat ini benar-benar membentengi kita dari kemaksiatan dan kemungkaran itu. Karenanya Nabi berpesan kepada Abu Hurairah, ittaqil maharim takun a'badan nas. Bentengi dirimu dari perbuatan haram, jaga dirimu dari perbuatan maksiat, maka engkau akan menjadi a'badan nas, orang yang paling bagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah ini juga merupakan pesan agar kita termotivasi dan selalu bersemangat untuk melakukan ketaatan, maka kuncinya adalah jaga diri dari maksiat dan perbuatan dosa. Ada yang bertanya ke saya, Ustaz, saya ini sudah beberapa hari ini selalu terlambat bangun salat subuh. Bahkan disebutkan sudah 3 hari berturut-turut selalu terlambat bangun salat subuh. Jangankan salat tahajud, salat subuhnya saja bermasalah. Bagaimana lagi dengan salat tahajudnya? Ada apa dengan saya? Maka jawaban saya simpel, cubit. Itu jawaban bercanda dulu. Akhirnya muncul jawaban serius. Saya mengatakan lewat tengah malam dan waktu subuh itu adalah waktu yang istimewa. Ketika kita berada di waktu normal namun kita lupa kepada Allah, bagaimana mungkin Allah menyapa kita di waktu istimewa? Ya. Jadi saya ulang ini, lewat tengah malam dan waktu subuh itu adalah waktu istimewa. Tapi ketika kita berada di waktu normal namun ternyata kita lupa dan lalai kepada Allah di waktu normal, bagaimana bisa Allah menyapa kita di waktu istimewa? Seolah-olah itu merupakan pesan, jangan menunggu dirimu disapa oleh Allah di waktu istimewa kalau kamu sendiri jauh dari Tuhan di waktu normal. Kalau engkau ingin disapa oleh Allah di waktu istimewa, upayakan sapa Tuhan di waktu normal. Seolah-olah itu merupakan pesan agar kita bisa bersemangat dan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan di waktu-waktu istimewa. Upayakan dekati Allah di waktu-waktu normal dan upayakan bentengi diri dari perbuatan maksiat dan kemungkaran. Jelas ya? Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat bagi kita semua, ya. Karena saya melihat kalau pengajian subuh tidak sedikit mahasiswi yang berangkat ke masjid kalau pagi-pagi itu, begitu tiba di masjid sudah wallahu a'lam. Ya? Jadi dari dalam itu saya lihat tidak datang ke masjid salat subuh, tapi alhamdulillah ada di semangatnya ke masjid, sekalipun terlambat hadir. Tetapi yang jadi persoalan, ia tona terlambat masuk poli asrama, ia tona mateng joka. Sudah terlambat keluar dari asramanya, lambat lagi jalan, joka botim paru. Dari asrama, dengar guru tak pengajian, sambil menunduk, seolah-olah penuh dengan kehusyuan. Begitu tiba di masjid, guru tak sudah mengatakan wallahu alam bisawab. Alhamdulillah karena masih dapat salat isyraq. Ya. Satu kesyukuran. Ala kulli hal, ya. Tapi yang jadi persoalan itu kalau tidur di masjid baru terlambat bangun. Ini hadir. Jadi kalau penyemangat bagi kita untuk bisa selalu bersemangat dekat kepada Allah. Kun ma Allah, tarallaha ma'ak. Selalulah bersama Allah, maka engkau akan melihat Allah selalu bersamamu. Ya. Jadi wa yakunul muradu bil muttaqin, karenanya yang dimaksud dengan orang bertakwa alladzina yajtanibuna as-sayyi'at,
adalah orang-orang yang menghindari keburukan, yang menghindari kemaksiatan. Karenanya tulis hadisnya ini. Salah satu kaidah dari Rasulullah, la yakunul abdu minal muttaqin, la yakunul abdu minal muttaqin hatta yada'a ma la bihi ba'sun hazaran bima bihi ba'sun. Ya. Saya cek dulu kepastian, jangan sampai saya salah. Jangan sampai salah penyebutan. La yakunul abdu minal muttaqin. Ya. La yakunul abdu minal muttaqin Astagfirullah. La yablughu. Nah, ini saya perlunya dicek ini. Ini salah tadi nak. Astagfirullah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. La yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin. La yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hazaran mimma bihi ba'sun. Saya ulangi, la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin. Di riwayat yang lain, la yablughul abdu minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hazaran mimma bihi ba'sun. Seseorang tidak sampai pada derajat muttaqin. Seseorang tidak sampai pada derajat muttaqin. Artinya seseorang tidak dikategorikan orang bertakwa hingga dia meninggalkan sesuatu yang sebenarnya tidak apa-apa, tapi karena khawatir terjerumus pada yang apa-apa. Artinya menghindari sesuatu yang sebenarnya bukan dosa, tapi dia hindari karena jangan sampai terjerumus pada perbuatan dosa. Tania mah dosa, tapi nak kita orang ini tama amek ku dosae. Oleh karenanya dia menghindari. De nariangga tome tau rifong Allah Ta'ala se dia rupa tau sang ngadina beleipi anu de nama gaga nasabak nak kita orang ini magaga amai. Ya, jangan menghindari sesuatu yang sebenarnya tidak apa-apa karena khawatir terjerumus pada yang apa-apa. Bukan dosa, tapi khawatir terjerumus pada perbuatan dosa. Karenanya kesimpulan, dalam melakukan sesuatu yang kita jadikan ukuran bukan boleh atau tidak, tapi yang kita jadikan ukuran layak atau tidak, pantas atau tidak. Karena kalau hanya menjadikan ukuran boleh atau tidak, maka kita akan mudah melakukan sesuatu sekalipun sesuatu itu bisa saja menimbulkan masalah. Karena prinsipnya tania tomaje dosa Ede mana magaga ada mahasiswi tinggal di depan masjid menunggu mobil. Lalu ada mahasiswa lewat naik motor. Sehingga endi mau kemana? Mau ke depan, tidak mungkin ke belakang. Mau ke sana. Dari tadi dari tadi. Sini aku bonceng Dosa atau tidak? Saya bonceng ini bukan karena persoalan dosa, ini tolong menolong. Ya. Kira-kira kalau sebatas membonceng temannya lawan jenis, dosa atau tidak? Bukan, itu karena bonceng, kecuali kalau ada yang bermain, ini hanya bonceng saja itu pun pakai jarak 2 meter. Bonceng, itu tidak ada dosanya kalau hanya sekedar membonceng teman. Tapi jangan sampai gara-gara
keseringan bonceng-bonceng begitu, pada akhirnya memancing terjerumus pada perbuatan maksiat. Karenanya bukan sekedar mengatakan boleh atau tidak, tapi yang perlu jadi ukuran adalah layak atau tidak, pantas atau tidak. Sama juga nak dengan jadi imam itu. Boleh tidak laki-laki memimpin salat jadi imam di depan sini hanya menggunakan kemeja pendek itu, atau menggunakan baju kaos oblong dengan bertuliskan I love Bugis? Boleh tidak itu? Jadi imam di sini. Boleh tak? Oh, boleh Ustaz. Ini hukum ini boleh. Iya boleh, tapi tidak layak bagi kamu seperti itu. Nih, pokoknya yang imam, masa makmumnya lebih keren daripada imamnya? Makmumnya pakai serban disimpan di sini, baru imamnya lengan pendek dengan alasan yang penting kan baca Qur'annya fasih. Iya fasih, tapi makurapang ada reko saudara. Berarti anak-anakku perhatikan ini. Kita sebagai santri yang perlu menjadi ukuran bukan boleh atau tidak, tapi yang perlu menjadi ukuran layak atau tidak, pantas atau tidak. Ceramah nak ceramah, boleh tidak laki-laki ceramah tidak pakai songkok? Boleh tidak? Lepas songkok. Keruk songkok nak dito. Nengka apa ceramah keruk songkok nak boleh, karena ceramah itu kan ilmu toh. Ceramah itu ilmu itu di dalam kepala, bukan di atas kepala. Berarti tidak ada hubungannya ilmu dengan songkok. Tetapi kalau kau ceramah, tuli ceramah na tuli keruk songkokmu, namu maraga kesina ceramahmu, na setoko tawe ustaz keruk. Pana tuli songkok keruk itu asemu. Mengapa? Karena bukan persoalan boleh atau tidaknya, tapi yang menjadi persoalan adalah layak atau tidak, pantas atau tidak. Karenanya la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hazaran bima bihi ba'sun. Tidak dianggap orang bertakwa hingga dia meninggalkan sesuatu yang sebenarnya tidak apa-apa karena khawatir terjerumus pada yang apa-apa. Bukan dosa, tapi khawatir terjerumus pada perbuatan dosa. Sebagai santri nak, apa ini? Apa kira-kira ini? Tepuk tangan ini. main kartu di. Sebagai santri nih, sebagai mahasiswa, kadang juga saya giling-giling kepala. Sebagai mahasiswa jangan sama dengan orang yang bukan mahasiswa. Jadi, ku pak kampungnya kalau anak-anak muda di luar sana yang bukan santri, bukan mahasiswa main kartu, makdo, memang yoker, oke lah mereka. Tapi kita sebagai mahasiswa ajak tahu si macoy mak domeng, ajak tuh macoy mak yoker. Ustaz tanya mah dosa. Bukan main judi, betul, bukan judi, tapi nak cerita kau tahu kadang dia ustaz mak domeng. Kan tidak keren didengar itu. Jadi bukan persoalan dosa atau tidaknya, tapi persoalan layak atau tidak. Aja ustaz, bukan judi, hiburan ini, betul. Kita sepakat jakit sebenarnya bahwa bukan judi, mak domen tidak ada masalah sebenarnya. Cuma nak cerita kita kadang-kadang kiri itu aku ceramah masya Allah, ternyata si sana mak domen liwat pi masya Allah. Oleh karenanya sekali lagi wa yakunul muradu bil muttaqin alladzina yajtanibuna sayyi'at. Seseorang disebut orang bertakwa ketika dia sudah berusaha menghindari keburukan, dan ingat, mengukur keburukan itu bukan pada keburukannya saja, tapi mengukur keburukan itu adalah hal-hal yang bisa mengantarkan kita pada keburukan. Ya, saya kira demikian. Allahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una
Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya wadudu ya wadudu ya wadud ya dzal arsyil majid ya fa'alul lima yurid ya fa'alan lima turid. Allahumma ya wadudu ya wadud ya dzal arsyil majid ya mubdi'u ya mu'id ya fa'alan lima turid. Ihdina ila sabilir rasyad wasrif anna turukash syarri wal fasad wa thabbitna 'alal istiqamati tahta dhilli darid da'wati wal irsyad warzuqnal falaha wan najaha wal afiyata fid dunya wal ma'ad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa azan? Mayu azin.